kita sangat terbantu dengan adanya PSN-PSN yang ada di Kabupaten Subang. Namun di balik itu semua kita pun masyarakat Kabupaten Subang sedikit banyaknya mengalami beberapa hal dari pembangunan PSN itu. Salah satunya jalan-jalan kita yang rusak akhirnya karena dilintasi oleh truk-truk yang besar. Baik, aman kan, Bang? Dan terima kasih. Saya ingin di setiap kawasan industri strategis ada tim yang kokoh di situ, ada sebuah kantor atau tempat terdiri dari TNI Polri. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersedia membiayai seluruh kebutuhan pasukan. Oh, Pati. Siapa ya? Yang jelek nggak boleh masuk ya? Yang wajahnya jelek nggak boleh masuk. Ini gampang aja. Bentar. Izin Pak Menteri, saya hanya ingin menyampaikan bahwa Kabupaten Subang hari ini kita sangat terbantu dengan adanya PSN-PSN yang ada di Kabupaten Subang. Namun di balik itu semua kita pun masyarakat Kabupaten Subang sedikit banyaknya mengalami beberapa hal dari pembangunan PSN itu. Salah satunya jalan-jalan kita yang rusak akhirnya karena dilintasi oleh truk-truk yang besar. Ada satu ruas jalan Pak Menteri, itu bukannya Kabupaten Subang, persis di tengah pusat kota, Jalan Haryono ada di rumah, total luasnya hampir sekitar 2 km, yang dimana sebelumnya sebenarnya itu sudah dilakukan MOU Pak Menteri, dan ada perjanjian antara pemerintah daerah dengan PSN itu sendiri. Jadi Presiden Prabowo memberikan perhatian justru kepada masyarakat yang tidak punya penghasilan secara gaji, seperti TNI, Polri, pegawai BUMN, ASN itu mudah karena potong gaji. Tapi kalau itu dilakukan hanya masyarakat itu yang dikasih, artinya kita tidak adil karena banyak rakyat kita yang bergerak di sektor informal. Pedagang kaki lima, tukang beca, ya, misalnya nelayan, petani, dia nggak punya gaji, tapi dia ada penghasilan. Nah, kalau kita tidak memberikan akses, kita nggak ada. Nah, makanya tolong siapkan divisi yang kuat. Ya, ada juga tukang buah, tukang sayur, tukang bakso, bisa. Jadi, tapi memang banknya harus siap. Ya, jadi saya minta itu ya Pak ya. Jadi disiapkan SDM yang siap. Kami atas nama Pemda Provinsi Jawa Barat mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri dan jajaran Kementerian PKP. Terima kasih juga kepada Tapera dengan berbagai terobosannya. Insya Allah kuota pertama 10.000 ini kami akan manfaatkan dan akan di MOU-kan di akhir bulan ini bersama kabupaten kota, dan tentu prioritas pertama ini yang 8 kabupaten, tentu yang lainnya juga akan menyusul. Jadi kami akan distribusikan ke 27 kabupaten kota. Pak Menteri menyampaikan tahun ini kurang lebih proyeksi alokasi untuk Jawa Barat ada 80.000, dan kita akan optimalkan semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.
ibaratnya tidak lebih fasilitas bisa. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Bupati. Selanjutnya Bupati Subang dan Kapolres Subang. Saya orang yang secara ideologis itu dididik sangat berpikir filosofis, kemudian masa depan. Saya selalu memikirkan dalam setiap pembangunan itu adalah generasi ke depan mau apa dan apa yang dilakukan. Kenapa saya sangat kuat banget terhadap pelindungan alam? Karena saya selalu memikirkan anak cucu saya ke depan, di generasi saya masih punya gunung nggak sih? Masih punya garis pantai yang indah nggak? Masih punya kelokan sungai yang bersih nggak? Mereka masih bisa melihat areal pesawahan yang luas nggak? Itu yang selalu saya ada dalam pikiran saya. Untuk itu saya melihat ada sebuah problem yang secara sistemik itu dibangun dalam narasi demokrasi di Indonesia. Itu ada dua hal. Satu, narasi keraguan-raguan aparat. Dua, narasi kebebasan rakyat. Rakyat dalam tanda kutip. Rakyat kaum civil society yang bebas, tapi mengarahkan kebebasannya pada kepentingannya, bukan kebebasannya pada kebahagiaannya. Kenapa itu terjadi? Karena saya sih melihat bahwa tidak ada satupun negara di dunia ini yang rela negara lain maju. Mudah-mudahan kerjasama ini kemana sih arahnya? Saya katakan kerjasama ini akan mengarah bukan hanya pada percepatan pembangunan infrastruktur. Kenapa percepatan pembangunan infrastruktur dilakukan, Pak? Kita jujur, tidak mudah bangun infrastruktur di Indonesia. Kenapa? Ngirim pasir ke sebuah tempat yang akan dibeton jalannya, itu bayar, Pak, ke tokoh desanya di sana. Satu truk 100 sampai 150 ribu atas nama organisasi apa saja ada. Orang lagi kerja nanti ada gerombolan orang pakai baju organisasi, detek belek. Saya itu tahu yang begitu. Jadi saya tahu betul psikologi orang Sunda. Kalau berkerumun dia menjadi jagoan, jadi mau. Tapi lamun sorangan, manehna jadi meong, jadi ucing. Padahal namanya mau, dia gagal ketika dalam keadaan sendiri dan tidak pernah keroyok. Jadi jangan mau ngaku mau Sunda, lamun gelut kudu lobaan, mau Sunda gelut na sorangan. Nah ini yang dan ini harus dilakukan. Nah, sikap ketegasan dan tanpa kompromi harus dilakukan. Kenapa? Begitu kita kompromi, terbuka celah kita, maka kita akan menjadi pelanggan Islam.
Rakyat ini harus kerja. Kalau rakyat harus kerja, maka seluruh industri UMKM harus berjalan secara efektif. Kalau industri UMKM harus berjalan secara efektif, maka keamanan harus kokoh. Saya, pemerintah Provinsi Jawa Barat, bertanggung jawab terhadap ini. Saya ingin di setiap kawasan industri strategis ada tim yang kokoh di situ, ada sebuah kantor atau tempat terdiri dari TNI Polri, piket setiap hari, apakah BRIMOB atau dan kelompok manapun dari jajaran TNI Polri. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersedia membiayai seluruh kebutuhan pasukan. Saya ingin nanti di sebuah kawasan industri, karena pengelola kawasan harus bertanggung jawab pada lingkungannya. Tidak boleh orang audiensi langsung ke pabrik, maka dia harus ada di kantor kawasan. Di kantor kawasan itu dilengkapi apa? Seluruh penyidik, baik penyidik Polri maupun penyidik PPNS, itu namanya ada, nomor HP-nya ada. Artinya kalau dia komplain tentang problem di industri itu, silahkan hubungi ini, silahkan hubungi ini. Apa masalahnya? Langsung ditampung di situ, dan kita yang melakukan perbaikan, dan kita yang melakukan proses terhadap perusahaan tersebut. Jangan mereka. Kenapa? Karena mereka tidak punya otoritas. Ujungnya kan lapor ke kita juga. Nah, ini harus dilakukan. Untuk apa? Kenyamanan. Tidak boleh industri dibebani oleh audiensi. Saya ucapkan terima kasih. Mari, aman kan? Bang? Dan terima kasih. Indramayu juga sudah tunggu industrinya. Pak Sekjen nyetir, itu ada pabrik satu di Indramayu 2 tahun belum kelar-kelar izinnya. Ya, padahal merekrut tenaga kerjanya 8.000. Minggu ini harus beres. Gak boleh lagi ini banyak ngantri masuk ke Jawa Barat. Hari ini di Cirebon juga sama, masih urusannya UKL yang gitu-gitu aja. Terima kasih ya, semoga sehat semuanya. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertemuan seremoni, tapi komitmen yang harus ditindaklanjuti. Dan Pak Karops, Polda Jabar dan Polda Metro, saya minta segera kita bangun pos-pos di berbagai tempat yang itu potensi ekonomi, dan Pak Sekda segera siapkan alokasi pembiayaannya, dan itu supaya gagah. Tidak boleh ada prajurit yang lapar, tidak boleh ada petugas yang tidak ada bensinnya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rasul.
kita memang ini MOU hari ini untuk meningkatkan kenyamanan untuk investasi maupun untuk masyarakat. Hari ini kita berkomitmen antara pemerintah provinsi, kabupaten, kota dengan Polda maupun Polres masing-masing, sehingga kedepannya akan terjalin sinergitas antara pemerintah daerah dengan kepolisian di daerah-daerah itu tersebut. Iya, untuk masyarakat Kabupaten Subang, investasi mau masuk itu jangan dipersulit. Justru ini jadikan sebagai acuan untuk kita bisa menyerap tenaga-tenaga kerja ke depannya maupun pembiayaan-pembiayaan lainnya. Investasi itu memiliki multiplier effect. Tenaga kerja, termasuk ekonomi, perputaran ekonomi, lalu juga pendapatan untuk pemerintah daerah, sehingga ini banyak sekali efeknya dan jangan sampai ini terganggu karena oknum-oknum tertentu. Dan saya dengan Pak Kapolres akan menindak tegas siapapun itu yang mencoba-coba untuk mengganggu investasi. Saya dan Pak Kapolres, termasuk Pak Gubernur dengan Pak Kapolda, menjamin keamanan dan kenyamanan untuk investor yang mau berinvestasi di Kabupaten Subang. Kayak gitu. Jadi tanggal 2 bulan lagi.